Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3.5 chapter 17 Pertempuran Para Dewa. Sebagai orang yang terlambat, saya hanya bisa menggunakan metode ini untuk membuktikan kekuatan saya. Untuk membuktikan kekuatan alam dewa dulu, alasan menjadi pemimpin adalah untuk memastikan keamanan alam dewa kita. Itu saja, entah itu sombong atau mungkin, kita semua perlu berbicara dengan fakta, bukan? Jika kita kalah, maka kita akan melepaskan dominasi dan membiarkannya disingkirkan. Ye Yinzu memandang Changgong Wei, yang dianggap paling tenang dari 6 dewa, pada saat ini, bahkan mata dewa kematian yang melihat ke arah Tang San agak terkejut. Longbo berkata dengan prestisius, apakah ada 3 artefak super? Saya rasa saya bisa mencobanya. Pada pengingatnya, semua orang menyadari bahwa Tang San telah mengatakan 3 alat super divine sebelumnya, yang berarti setidaknya ada 3 alat super divine di alam dewa Douluo. Alat super suci apapun ke alam dewa seperti jarum dewa Dinghai. Alam dewa dapat memiliki 3 alat super suci, yang cukup untuk membuktikan kekuatan alam dewa itu sendiri. Ini tidak diragukan lagi adalah intinya Tang San. Tiandi Tianhen tiba-tiba berkata, saya setuju dengan kompetisi ini. Jika alam dewa Seagot dan Douluo di mana dia berada benar-benar memiliki kekuatan seperti itu akan menjadi yang paling cocok sebagai pemimpin, tetapi peluang kami bahkan akan meningkat menjadi 50%. Pemimpin yang kuat akan membuat hasil akhirnya berbeda. Rea peredam mengangguk, oke. Kata-katanya singkat. Long Gongwei tersenyum, Tianhen benar, dan saya setuju. Dalam situasi saat ini di mana kita tidak memiliki cara yang lebih baik, mungkin inilah cara terbaik. Kaisar Abadi dan Dewa Gila saling memandang, keduanya sedikit mengernyit. Cahaya di mata Kaisar Abadi Hailong memandang Tang San dengan anggukan yang jelas, dan berkata, baiklah, kalau begitu aku ingin melihat kamu bertarung. Sejauh mana Luo God Realm bisa begitu kuat sehingga dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi kita pada saat yang sama. Tang San tidak mengatakan apa-apa pada saat ini, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, dan membuktikannya dengan fakta lebih berguna daripada mengatakan apapun. Kaisar Tianhen berkata, dalam hal ini, kami akan memilih tempatnya. Kami akan bersikap seadil mungkin. Ketika kami datang ke sini untuk membangun formasi roh yang menenangkan, dulu ada alam dewa yang kuat di sini, dan bahkan meninggalkannya. Metode konstruksi dari formasi konsentrasi hanya dapat terbentuk setelah perhitungan ulang kami. Sayangnya, dunia dewa runtuh sebelum pembentukan formasi konsentrasi, dan kami tidak dapat menyimpannya. Dan saat formasi konsentrasi terbentuk, reruntuhan para dewa tetap ada turun dan berubah menjadi planet yang rusak. Medan di atas kompleks dan luas. Ini bukan milik kita berdua. Menurutku tempat ini paling cocok dan adil sebagai medan perang. Tang San berkata tanpa ragu-ragu, oke, kalau begitu ikuti apa yang Kaisar Surga katakan. Longbo berkata dengan prestisius, bagaimana dengan cara bersaingnya? Tang San tersenyum tipis, rupanya ada pengakuan di benaknya, 5 lawan 5, 1 pengganti. Saat menghadapi krisis hidup dan mati, Anda dapat memilih untuk meninggalkan medan perang atau mengaku kalah, yang dianggap mundur. Semua kontestan di kedua sisi mundur, yang dianggap kalah. Pengganti selalu bisa bertukar dengan kontestan di arena. Cara pengujian ini, setidaknya di permukaan, terdengar cukup adil. Hanya ada 6 Raja Dewa yang agung di sini, 1 tidak banyak, 1 tidak banyak. Long Gongwei memandang yang lain, tetapi tidak ada dari 5 Raja Dewa lainnya yang menyatakan keberatan. Raja Cahaya segera mengangguk dan berkata, oke, seperti yang dikatakan Seagot. Kamu baru saja datang, istirahat dulu. Nanti, kita akan membagi waktu di dalam formasi Dingshen untukmu. 3 hari kemudian, kita akan melihat sisa-sisa dewa kuno kita. Sampai jumpa di Canyon of the Gods. Tang San mengangguk, mengangkat trisula emas di tangannya, dan menyapa para dewa. Kaisar Abadi Hailong mendengus dingin, mengguncang tubuhnya, menghilang tanpa jejak, dan kembali ke alam dewa Qian miliknya. Yang lain juga pergi satu persatu. Tiandi Tianhen adalah orang terakhir yang memilih untuk pergi. Sebelum pergi, dia menatap Tang San dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Seagot, kamu tidak hanya akan menghadapi 6 dewa. Raja juga 6 alam dewa. Kuharap kau bisa memenangkan kemenangan terakhir. Aku benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah mengatakan ini, cahaya perak menyala, dan yang ini menghilang.
Ketika 6 raja besar pergi, Tang San diam-diam menghembuskan napas, dan senyum masam muncul di wajahnya. Jika dia punya pilihan, mengapa dia rela menghadapi 6 raja pada saat yang bersamaan? Apa dia yakin? Tidak semuanya. Seperti yang dikatakan Kaisar Surga, apa yang harus dia hadapi bukan hanya 6 raja dewa, tetapi juga 6 alam dewa. Raja dewa manapun yang menguasai alam dewa memiliki kemampuan untuk memobilisasi energi pusat alam dewa, oleh karena itu, dalam pertempuran ini, dia akan menghadapi 6 pusat alam dewa di belakang 6 raja dewa besar. Jika itu 1 lawan 1, Tang San yakin, dari pengamatannya terhadap 6 raja dewa ini, dia yakin bahwa dengan dukungan pusat alam dewa Doluo, dia dapat mengalahkan salah satu dari mereka. Namun, pertarungan tim berbeda. Karena kekuatan alam dewa Doluo perlu didistribusikan kepada orang lain di alam dewa Doluo. Karena itu, dia hanya bisa meminjam sebagian saja. Dalam keadaan ini, kekuatan Raja Dewa lawan manapun tidak akan berada di bawahnya, dan di sisinya, berapa banyak orang yang bisa memiliki tingkat kekuatan yang sama dengannya. Dewa kehidupan dan dewa kehancuran tidak ada di sana, dan satu-satunya Raja Dewa yang sebenarnya adalah dia, Jidong, dan Lian. Basis kultivasi Rong Nianbing, Huo Yuhao dan Zhou Weiqing pada akhirnya masih kalah. Namun, Tang San tidak punya pilihan. Sebelum bergabung ke dalam formasi yang menenangkan, dia sudah berpikir dengan sangat jernih. Ketika mereka pertama kali tiba, sangat sulit untuk tidak dilemahkan secara langsung, dan tidak mungkin 1 alam dewa bersaing dengan 6 alam dewa. Oleh karena itu, tantangan paling mendasar yang dia usulkan adalah gagasan strategi memperlambat, setidaknya biarkan alam dewa Doluo beradaptasi dengan situasi dalam formasi yang menenangkan terlebih dahulu, dan kedua, untuk mengejar kemungkinan menang di garis depan itu. Tidak ada yang bisa memprediksikan pertarungan semacam ini, meskipun kekuatan kedua belah pihak berbeda, yang lemah akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, karena medan pertempuran sering berubah dengan cepat. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka akan bisa menang. Jika realem Dewa Doluo benar-benar menang dan mendapatkan dominasi aksi, Tang San, sebagai panglima tertinggi, benar-benar dapat menjamin keamanan realem Dewa Doluo, setidaknya di posisi teraman di seluruh operasi. Tidak ada yang akan lebih percaya pada hal-hal seperti itu, dan Tang San tidak terkecuali. Karena itu, dalam pertempuran para dewa ini, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak meninggalkan penyesalan. Bahkan jika dia kalah dalam pertempuran para dewa, Tang San percaya bahwa setelah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, dia akan membiarkan 6 dewa besar mengetahui lebih banyak tentang alam dewa Doluo untuk memastikan Doluo untuk negosiasi lanjutan dan tindakan lanjutan. Status para dewa akan sangat membantu. Solen 3.5 Chapter 18 Chapter 18 Musimo. Tang San sudah berpikir dengan sangat jernih ketika dia mengajukan tantangan ini, dan itu cukup untuk drawingkan tujuannya dalam 8 kata untuk menunjukkan dirinya dan mencoba yang terbaik untuk menang. Ketika pihak lain setuju, dia benar-benar lega. Melalui komunikasi, terlihat bahwa 6 raja besar itu sangat rasional. Tidak peduli apa kepribadiannya, setidaknya tidak ada distorsi khusus, dan itu wajar. Ini juga membuat Tang San merasa jauh lebih lega setelah Doluo God Realm memasuki formasi yang menenangkan. Untuk saat ini, tidak perlu khawatir dengan keamanan. Melihat lebih dalam ke 6 alam dewa di kejauhan, Tang San mengambil langkah dalam kehampaan dan kembali ke alam dewa tempat dia berada. Situasi di alam dewa Doluo telah stabil, dan tidak perlu bertanya kepada orang lain. Melalui hubungannya dengan pusat alam dewa, Tang San dapat merasakan bahwa energi alam dewa tidak lagi mati. Komite Alam Dewa. 5 orang lainnya telah berada di sini menunggu kembalinya Tang San. Dengan kilatan cahaya keemasan, Tang San melangkah keluar dari pusat alam dewa dan jatuh ke tanah. Bagaimana? Rong Nianbing bertanya pada Tang San. Yang lainnya juga memberikan pandangan prihatin. Tang San tersenyum tipis dan berkata, mereka setuju. Rong Nianbing tersenyum dan berkata, itu bagus, tapi tekanan kami benar-benar agak berat. Rencana tersebut dinegosiasikan oleh semua orang, dan mereka pasti mengetahuinya. Tang San berkata, semua orang tidak mengenal satu sama lain. Tantangan ini juga merupakan proses yang akrab. Dibandingkan dengan mereka, kita pasti lebih rendah dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Bagaimanapun, ada 6 dewa di belakang mereka. Kita juga punya kelebihan masing-masing. Yang terpenting adalah kita adalah satu kesatuan, tapi mereka tidak begitu bersatu. Pada saat yang sama, kita saling mengenal. Saya tidak tahu seberapa banyak mereka mengenal satu sama lain,
tapi mereka jelas tidak sebaik kita dalam hal ini. Dari sudut pandang kemampuan, naga laut Kaisar Abadi pasti memiliki senjata super suci. Ketika Dewa Gila Lei Xiang melepaskan napas, dia jelas dikenal sebagai senjata super suci. Busur panjang Raja Dewa Cahaya mungkin yang paling kuat dari 6 dewa. Salah satu yang sulit dihadapi, karena temperamennya sangat tenang dari mata Kaisar Qin Ye Yinzu, Anda dapat mengatakan bahwa kekuatannya tidak akan pernah lebih lemah dari Kaisar Abadi dan Dewa Gila, jadi dia harus memilikinya juga. Artefak super. Sedangkan untuk 3 lainnya, belati di dada Dewa Kematian Ahduan seperti artefak super, tapi auranya begitu gelap, tidak terlalu jelas. Armor Dewa Surga sepertinya tidak berada pada level artefak super, tapi armornya seperti ini. Keberadaannya sulit untuk dikatakan, dan rasanya seperti dekat dengan artefak super. Qin Ye Yinzu tidak melepaskan aura artefak super, dan mungkin tidak ada artefak super. Tetapi dia bisa menjadi pengendali utama dari formasi konsentrasi, dan kekuatannya tidak boleh lemah. Oleh karena itu, kita harus bersiap menghadapi 6 artefak super. Meskipun hanya melalui observasi sebelumnya, Tang San dapat melihat banyak hal, dan sekarang dia berbicara dan menjelaskan secara detail. Semakin banyak orang mendengarkan, semakin terkejut mereka. Anda tahu, lawan masih mendapat dukungan dari pusat alam dewa. Niscaya mampu memperkuat kekuatannya sendiri. Bos, saya benar-benar tidak melihat ada kesempatan bagi kita, kata Hercules Zhou Weiqing sambil tersenyum masam. Huo Yuhao tidak mengucapkan sepatah kata pun, di antara 6 orang yang hadir, kekuatannya adalah yang paling lemah, dan dia tidak memiliki senjata ajaib super. Tang San berkata, tentu saja aku tahu. Tapi kali ini, kita harus bertarung, dan kita harus melakukan yang terbaik untuk menang. Dalam hal artefak super, saat ini kita memiliki 3 bagian. Trident Sagot, Pedang Ashura, dan setelan tanpa cincin kebencian Anda 7 pisau dapur Nianbing semuanya adalah artefak super semu, dan bersama-sama mereka bahkan lebih kuat dari 1 artefak super. Meskipun Api dan Jidong tidak memiliki artefak super, mereka adalah dewa raja dan dewa sejati. Hal yang sama tidak kalah dengan artefak super, oleh karena itu kami bukannya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, dan kami masih punya waktu 3 hari untuk menyusun taktik secara detail. Rong Nianbing tersenyum dan berkata, saya telah mendengar bahwa ketika Anda masih di benua Douluo, Anda adalah ahli taktik. Yu Hao juga bagus sebagai master. Anda dapat mengaturnya, semua orang mendengarkan penempatan Anda. Anda akan menjadi master dan mengontrol penonton. Yu Hao akan menjadi pengganti Anda. Ada senyuman di sudut mulut Tang San, bagi kami, pihak lain yang paling tahu, dan sebenarnya hanya saya sendiri. Dalam hal ini, pertama-tama kita harus mengganggu penempatan mereka, terutama penempatan yang ditargetkan. Jadi, terkejut, Yu Hao, kamu bermain sebagai kekuatan utama, sebagai master jiwa utama. Aku akan menjadi penggantinya. Begitu ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Senyuman di wajah Tang San tiba-tiba menjadi lebih kuat, lihat, bahkan kamu akan terkejut, belum lagi lawan kita. Tata letak harus dilanjutkan dari awal. Dewa Cahaya. Dewa Guangming Raja Chang Gongwei berdiri di depan seberkas cahaya besar, Kaisar Qin Ye Yinzu berdiri bahu-membahu dengannya. Tang San ini tidak sederhana. Penampilannya hari ini benar-benar membuatnya tak terkalahkan, kata Long Gongwei sambil menghela nafas. Ye Yinzu sedikit tersenyum dan berkata, kamu bisa lihat bahwa kamu setuju dengannya. Kakak Longgong. Long Gongwei tersenyum dan berkata, apakah kamu lupa kekuatan apa yang saya kendalikan? Apakah hati seseorang benar atau tidak dapat dengan mudah dilihat dari nafasnya? Tang San ini tidak menyembunyikan pengetahuan spiritualnya, semua pembebasan di hadapan kita adalah untuk kita amati. Jika bukan karena bisa melihat bahwa dia berpikiran terbuka, siapa yang akan memberinya kesempatan ini? Oleh karena itu, saya percaya bahwa dia harus menjadi sekutu yang kuat. Ye Yinzu tersenyum dan berkata, saya sudah lama tidak menantikan hal seperti ini. Saya sudah lama tidak melakukan apa-apa. Brother Longbo, menurut Anda apakah Poseidon mungkin menang? Long Gongwei tersenyum dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu ini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa semuanya mungkin. Namun, peluangnya tidak besar. Ye Yinzu mengangkat bahu dan berkata, saya juga tidak berpikir dia memiliki peluang besar. Hampir tidak mungkin pada tingkat alam dewa menjadi satu musuh dari 6. Kecuali alam dewanya adalah bintang dewa. Longbo berkata dengan penuh kebanggaan, kompetisi ini bukan hanya untuk menguji kekuatan mereka, tetapi juga untuk menguji kekuatan kita.
Saya berharap setelah yang satu ini, semuanya akan berakhir. Tianhen telah menghubungi saya beberapa kali. Tidak bisa ditunda lagi. Setelah pertempuran para dewa ini selesai, kita harus membuat perhitungan terakhir, dan kemudian meluncurkan. Bagus. Ye Yinzu mengangguk dengan tegas. Long Gongwei tersenyum dan berkata, sebenarnya, ada satu hal yang tidak pernah Anda ketahui. Hubungan saya dengan Lei Xiang cukup baik. Hah? Ye Yinzu menatapnya dengan heran. Long Gongwei tersenyum dan berkata, jadi, tidak apa-apa bersama Dam. Ye Yinzu bertanya dengan bingung, tapi, lalu mengapa kamu tidak pernah bisa mendominasi? Ini. Long Gongwei menghela nafas, banyak hal yang tidak sesederhana itu. Tidak peduli seberapa baik hubungan itu terkait dengan keselamatan para dewa di mana mereka berada, setiap orang memiliki ide-idenya sendiri. Kita bisa saling percaya, tetapi jika terkait dengan tempat kita berada bagaimana dengan alam dewa? Bagaimana dengan kerabat dan teman-teman di sekitarku? Penampilan Tang San adalah sebuah kesempatan. Alasan mengapa aku memberitahumu tentang hubunganku dengan Lei Xiang dan Dam adalah jika Tang San berpikir bahwa kerja sama kita akan jika ada yang tidak beres, maka dia sangat salah. Besok, silakan datang, kami akan membahas taktik dan keluar semua. Ye Yinzu berkata, saya mengerti. Namun, siapa yang akan menggantikan pertanyaan ini, saya pikir saya masih pusing. Busur panjang berkata gengsi, jangan pusing, Tianhen menggantinya. Karena dia bisa mendukung secepat mungkin. Dia adalah yang terdalam di antara kita dalam pengertian alam semesta. Solen 3.5 Chapter 19. Chapter 19, Mengyun dan Tianqin. Hanya aku alam abadi. Istana besar itu tergantung di udara di bawah dukungan awan dan kabut di atas istana, awan dan kabut biru kemasan bergema dengan santai. Di dalam istana, musik peri yang bergerak samar keluar, memberi orang rasa roh peri. Xiandi Hailong menginjak awan keberuntungan berwarna-warni, perlahan melayang menuju istana peri. Mendarat di pintu masuk utama. Selamat kepada Kaisar. Semua prajurit surgawi berlutut untuk menyambut kedatangannya kembali. Dikatakan bahwa saya membenci hal-hal seperti etiket, jadi mengapa Anda tidak mengubahnya setelah mengajar berulang kali? Kata Hailong dengan suara marah. Tianjiang berkepala tersenyum datar, inilah anak-anak kecil yang diyakinkan. Oke, kamu pandai menyanjung. Ngomong-ngomong, di mana selirnya sekarang? Saat ditanya kalimat terakhir, Hailong sengaja merendahkan suaranya. Seharusnya di Taman Kekaisaran. Saya mendengar bahwa beberapa rumput peri baru-baru ini mekar. Tianjiang juga merendahkan suaranya. Hailong menghembuskan napas, itu bagus. Aku akan mengambil langkah pertama. Jika mereka bertanya, katakan pada mereka bahwa aku akan mundur dan bersiap untuk pertempuran para dewa selama beberapa hari. Ya, si kecil mengerti. Saat Hailong hendak pergi, tiba-tiba, sebuah suara yang sangat manis terdengar, mau pergi kemana? Sesosok jatuh dari langit, dan kemudian, cambuk merah terbang seperti kilat. Hailong langsung kaget, sosoknya melintas, dan dia jatuh ke samping, menghindari tersapu cambuk, dan berkata sambil tersenyum masam, Mengyun, jangan membuat masalah, karena suami baru saja kembali, ini bukan tentang mundur dan berlatih. Sesosok diam-diam jatuh, gaun merah muda panjang muncul dari tubuh langsingnya, dan lingkaran cahaya kemasan samar muncul di matanya yang indah, tapi matanya penuh dengan keraguan. Aku bertanya padamu, apakah kamu menyukaiku atau Lira? Mengyun mengayunkan cambuk di tangannya. Di depan orang luar, Kaisar Abadi, yang selalu sombong, menunjukkan penampilan yang mirip dengan Jenderal Surgawi sebelumnya. Dia dengan cepat membungkuk dan berbisik, tentu saja aku menyukaimu. Aku sangat mencintai Mengyun kecilku. Mengyun mengerutkan bibirnya, apakah kamu mengatakan hal yang sama di depannya? Hailong dengan tepat berkata, tentu saja tidak. Ngomong-ngomong, saya beritahu Anda hal yang besar, alam dewa yang baru sebenarnya ingin menantang kita. Tantang 6 alam dewa kita dengan satu musuh 6. Mengyun tertegun, apakah mereka gila? Bagaimana ini mungkin? Hailong mengangkat bahu, menurutku mereka juga gila. Tapi mereka hanya ingin menjadi gila, kita akan terus bernyanyi. Aku sudah lama tidak menggerakkan otot, dan tongkatku sudah agak kesepian dan tak tertahankan. Mengyun Kiao tersipu, apa yang kamu bicarakan, perhatikan. Sudut mulut Hailong bergerak-gerak, saya sedang berbicara tentang gada emas, bagaimana menurut Anda? Pikiran benar-benar tidak murni. Mengyun mengangkat cambuk di tangannya, apakah itu mencari pukulan? Aku berhutang budi padamu untuk menutup telepon dan memukul. Hailong tampak tak berdaya, oke,
Oke, saya benar-benar harus pergi retret dan berlatih. Pertahankan dalam keadaan baik. Anda tidak ingin Anda kalah. Meng Yun berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Tapi kamu mengantri untuk menemaniku malam ini. Kapan kamu akan datang? Saat dia berkata, wajahnya yang cantik menjadi merah padam. Hailong berkata, terlambat nanti. Alis Meng Yun Liu terangkat, apa maksudmu? Lord rela beruntung bagimu, bukankah menurutmu kamu tidak bisa melakukannya? Diam, bisakah kau memberiku wajah? Hailong tampak sedih dan marah. Di depan para istri, dia benar-benar tidak memiliki status sama sekali. Bagaimanapun, kamu bisa mengetahuinya. Setelah berbicara, Meng Yun mengguncang tubuhnya dan berjalan pergi ke Xiang Yun. Melihat kepergiannya, Hailong tidak bisa menahan tawa kecut, istri saya benar-benar merepotkan. Sayang sekali, sudah terlambat untuk menyesalinya. Saya sangat menyesal bahwa Ding Men tidak boleh tergoda untuk datang ke istana peri oleh pria itu, tetapi dia melarikan diri sendiri, tapi kebetulan saya mengikuti turbulensi ruang dan waktu. Jika tidak, saya masih merasa nyaman di dunia, tidak peduli seberapa terperangkap di dunia peri, saya ingin bebas. Hidup dulu berharga, dan kebebasan lebih mahal. Sangat menyenangkan seperti Yuan Shi Tianzun dan mereka ada di mana-mana, dan tidak ada tempat. Aku bisa saja, tapi sekarang aku harus terjebak di tempat ini. Miangong, apakah kamu menyesal? Sebuah tangan giok ramping diam-diam meletakkan di bahu naga laut. Ketika naga laut melihat paku merah tua, dia segera gemetar dan berteriak dalam hatinya. Sebuah tubuh harum telah dipasang dari belakang, menghembuskan napas di telinganya. Tianyin, saya telah membaik akhir-akhir ini, jadi pendengaran saya sangat baik. Baru saja seseorang mengatakan bahwa saya lebih suka Meng Yun. Bukankah begitu? Senyuman langsung menutupi pipinya, Hailong berbalik dan memeluknya. Istriku, aku salah. Dia tahu temperamen pria itu terlalu baik. Di antara semua istrinya, yang ini memiliki karakter terkuat dan lebih suka tidak membungkuk. Pada awalnya, dia pernah menjadi penguasa dunia bawah. Kekuatan juga yang terkuat di antara semua istrinya. Bahkan tidak kalah dengan dirinya. Menjelaskan tidak berguna. Saat ini, mengakui kesalahan Anda secara langsung adalah pilihan yang paling bijak. Setiap saat, dia rela memanggil nama depannya, Tianqin. Tianqin mendengus dingin, istrimu punya begitu banyak, kamu mengaku kepada siapa? Hailong memandangnya dengan penuh kasih sayang, istri Tianqin, saya salah. Tianqin tersenyum tipis, lalu Anda berkata, bagaimana saya harus menghukum Anda? Hailong menggigil dengan cerdik, istriku, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu, kamu bisa memberiku ide. Tianqin berkata, alihkan topik pembicaraan. Oke, saya akan memberi Anda kesempatan untuk melihat apakah Anda dapat mengalihkan perhatian saya. Hailong berkata, bukankah ada alam dewa baru yang datang hari ini? Alam dewa ini sebenarnya lebih kuat dari yang kita duga. Yang lebih konyol lagi adalah bahwa orang yang disebut Raja Dewa, Dewa Laut, sebenarnya mengusulkan untuk menantang kami berenam pada waktu yang sama. Raja para dewa, datang untuk berjuang untuk menguasai tindakan pelarian kita. Tianqin bangkit dari pelukan Hailong, sedikit mengernyit, sombong sekali. Hailong berkata, ya, meskipun kekuatan pribadinya tidak lemah, dia harus berada pada level yang sama dengan kita, dan memiliki senjata super ilahi. Namun, dengan kekuatan alam dewa melawan banyak alam dewa kita, apakah dia pikir dia adalah penguasa bintang dewa? Tianqin berkata, jangan ceroboh. Siapapun yang bisa menjadi Raja Dewa bukanlah lampu hemat bahan bakar. Karena dia mengusulkan rencana seperti itu, dia harus memiliki tingkat kepastian tertentu. Tidak ada yang bisa melakukan 1%. Tidak ada peluang, jika tidak ada kemungkinan menang lebih dari 30%, saya yakin dia tidak akan melakukan ini. Oleh karena itu, Anda tidak boleh ceroboh, atau bahkan berhati-hati dan hati-hati. Singa perkelahian kelinci juga membutuhkan kekuatan penuh Anda. Jangan pernah meremehkan musuh. Soalen 3.5 Chapter 20 Xuan Yu. Hailong tertawa, suami Anda dan saya telah mengalami banyak pertempuran, bagaimana saya bisa ceroboh? Sayangnya, ketika kita tersapu, seluruh dunia peri kehilangan kontak dengan dunia Buddha. Pemusnahan ada di sungai panjang alam semesta. Jika tidak, dunia peri kita cukup kuat, dan saya bisa melakukan hal yang sama. Terus terang, saya sedikit cemburu pada orang itu. Seharusnya ini yang saya lakukan. Ketika kata-kata ini diucapkan, mata Hailong bersinar terang, semacam kebanggaan yang berasal dari tulang tidak diragukan lagi terwujud. Saya pikir dia tidak menyebutnya tanpa alasan.
Biarkan saya membantu Anda membuat rencana. Ngomong-ngomong, Anda sudah lama tidak bertempur dalam pertempuran intensitas tinggi. Karena ada pertempuran besar yang menunggu Anda, saya pikir Anda perlu mendapatkan kembali efektivitas tempur Anda. Lupakan masalah ini sekarang, saya tidak akan menghukum Anda di sini. Saya akan memanggil saudari Miao Miao, dan kemudian para suster akan bergabung dan bermain dengan Anda untuk membangunkan ingatan Anda tentang pertempuran itu, kata Tianqin dengan benar. Istriku, apakah kamu serius? Hailong menatapnya dengan tercengang. Tianqin mencibir, kapan menurutmu aku berbohong? Pergi ke atap besar dan tunggu kita. Aku sudah lama tidak melakukannya. Jangan khawatir, aku akan meyakinkan para suster untuk pergi keluar. Kamu harus melakukan yang terbaik. Bersiaplah. Oh, ngomong-ngomong, batang lingkaran emas tidak diizinkan. Kamu tidak bisa menyakiti kami, kan? Setelah berbicara, dia melambai ke Hailong, sosoknya bersinar, dan dia menghilang ke dalam lingkaran abu-abu. Tatapan Hailong masih suram, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kamu tidak bisa menggunakan lingkaran emas, mereka di jalan bersama, apa artinya? Kaisar, ini sepertinya untuk memukuli Anda, oh, tidak, sepertinya untuk memukuli Anda dalam kelompok. Saya pikir, mungkin seperti ini. Mantan Jenderal Surga tidak tahu dari mana dia keluar, berbisik. Ekspresi Hailong langsung ambruk, kepahitan. Tianjiang telah menyaksikan naga laut pergi dengan putus asa, dan dia hanya berkata kepada tentara surgawi di bawah anak buahnya, lihat jika Anda belum, ini adalah tragedi yang disebabkan oleh menikahi terlalu banyak istri. Kaisar menggunakan pengalamannya sendiri untuk memperingatkan kita, betapa layak untuk kami hormati. 1. Alam Dewa Kematian yang baik hati. Dewa Kematian, Ahdai, duduk dengan tenang di puncak gunung, memandang lautan awan di kejauhan. Di dunia lubang hitam, tidak ada matahari, dan hampir semua cahaya dari alam dewa berasal dari dirinya sendiri dan cahaya dari alam dewa putra cahaya yang dilepaskan oleh pusat alam dewa di sisi lain dari kekuatan busur panjang. Seluruh alam dewa tampak agak sunyi mematikan, dan mata Ahdu juga kesepian. Apa kau memikirkan hal-hal itu lagi? Cahaya putih dan bayangan berkedip, dan sesosok tubuh jatuh di samping Dwi, memeluk bahunya dengan lembut. Merasakan pelukan lembut, ekspresi wajah Dam tiba-tiba menjadi lebih kaya, dan dia menariknya ke dalam pelukannya dan duduk di pangkuannya. Saya baik-baik saja. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna putih dengan hiasan benang emas yang menjulang. Wajah cantik dan lembut itu membawa cahaya suci, seperti bulan yang cerah, menghilangkan kabut dari Dewa Kematian Ahdu. Jangan sedih, ini sudah lama sekali. Tidak ada yang menyangka hal seperti ini akan terjadi saat itu, kata Suanyu lembut. Jika dikatakan bahwa di antara 6 alam dewa besar, jumlah dewa titah paling sedikit, maka hanya alam dewa kematian yang baik hati, karena di seluruh alam dewa, hanya ada 2 dari mereka. Itu dia. Dam menghela nafas, aku tidak bisa memahaminya. Mereka telah berjuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa mereka tidak bisa berpaling? Mengapa mereka tidak bisa hidup bersama dengan damai? Dia mengatakan bahwa selama aku ada di sana, mereka tidak akan menyerang alam dewa. Tapi, lagi pula, dia datang lagi, dan dia tiba di saat paling kritis di alam dewa. Jika tidak, mungkin ibunya bisa memimpin para dewa untuk menahan dampak gejolak ruang dan waktu. Dewa tidak akan musnah dalam turbulensi ruang dan waktu. Dia menghancurkan apa gunanya dia menjatuhkan seluruh alam dewa. Suan Yue membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dan menatapnya, kamu sepertinya tahu sesuatu sepanjang waktu, tapi kamu masih menolak untuk mengatakannya. Aku belum bertanya padamu, Yue, adakah yang tidak bisa kami katakan? Suan Yue menghela nafas pelan, bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi aku takut jika aku mengatakannya, itu akan merusak 3 pandanganmu. Itu akan membuatmu merasa lebih tidak nyaman. Hah, Ahdam mengerutkan kening, mencium pipinya dengan ringan, dan berkata, kita sudah seperti ini. Di alam dewa ini, hanya kamu dan aku yang tersisa. Apa lagi yang ada? Apa yang tidak bisa kamu katakan? Suan Yue mengerutkan bibir merahnya, yah, ada beberapa hal yang harus diberitahukan kepadamu. Aku tidak ingin kamu menginjak medan perang dengan khawatir. Setiap dunia memiliki sisi negatif di utara makhluk hidup, yaitu dunia bawah. Hampir di setiap tempat di mana ada alam dewa, ada sesuatu yang mirip dengan dunia bawah. Dunia bawah adalah kebalikannya, dunia gelap, itu adalah dunia kematian. Namun, tidak peduli apa latar belakangnya,
keberadaan dunia bawah juga merupakan makhluk cerdas, dan juga memiliki fluktuasi emosional tersendiri. Sama seperti ayahmu, begitu juga Hades. Dunia bawah dan para dewa telah bertempur selama bertahun-tahun, dan bahkan pernah hampir menghancurkan para dewa. Adalah ibumu, Raja Dewa, yang menukar tubuhnya dengan ruang hidup para dewa. Baru setelah itu kau memilikimu. Anda adalah anak dari Raja Dewa dan Pluto. Tidak diragukan lagi. Pada awalnya, ketika Hades mengetahui bahwa Anda adalah putra kandungnya, reaksinya pada saat itu sepenuhnya benar. Hal yang sama berlaku dengan apa yang dia katakan. Dia mengatakan itu selama Anda suatu hari, alam dewa tidak akan menyerang lagi. Kalimat ini tulus. Tapi, Bodah ingin mengatakan sesuatu, tapi Suanyu menempelkan bibirnya ke bibirnya, sayang, dengarkan aku. Tapi tahukah kamu mengapa dia datang lagi? Dia memimpin pasukan untuk menyerang alam dewa lagi. Faktanya, itu untukmu, untuk Raja Dewa. Bahkan ketika dia tidak tahu bahwa kamu adalah putranya, dia datang untuk menyerang karena alasan yang sama. Karena dia benar-benar jatuh cinta pada ibumu, Raja Dewa. Duan kaget. Dalam ingatannya, orang tuanya selalu tidak cocok dengan api dan air. Alasan mengapa ia pernah jatuh ke alam dewa kematian yang baik hati dan bahkan menjadi pencuri gila adalah karena ibunya memperlakukan ayahnya. Dia pergi untuk membalas dendam dari Pluto pada saat itu dan dipukuli ke bumi. Ayah mencintai ibu. Pluto jatuh cinta dengan raja. Dalam pikirannya, ini adalah kemungkinan yang sama sekali tidak ada. Sebagai generasi Pluto, penguasa dunia bawah, dalam arti tertentu, tidak mungkin dia dan Yang Mulia bisa bersama. Karena ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan oleh dewa dan dunia bawah. Pada awalnya, aku bersama para dewa. Usai menjalin hubungan, Pluto justru jatuh cinta dengan Raja Dewa, namun, tidak mungkin baginya untuk mengungkapkan semua ini kepada siapapun. Oleh karena itu, ia datang dengan metode paling sederhana dan paling langsung, yang paling sejalan dengan pemikiran dunia bawah. Hancurkan alam dewa sepenuhnya, tangkap Raja Dewa di sisinya, dan biarkan dia tinggal bersamanya sepanjang waktu. Itulah sebabnya ada perang dan agresi lagi, dan alam dewa dikalahkan oleh dunia bawah yang menyerang. Mundur.